ibadahnya Umar sekarang ya. Kata Ziyad bin Hudayr, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, aku melihat orang yang paling banyak puasanya dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya, kadang-kadang subhanallah kita anggap remeh nih. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai. Padahal sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Cuma fahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang di Jakarta juga kan banyak dijual ya. Usahakan beli, dipakai. Jadi kalau habis dipakai 2-3 kali digunting, dipakai lagi yang masih baru. Ya, jangan dipakai yang itu terus 1 bulan, gitu kan? Nah itu memang kotor, kelihatannya jorok. Padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi SAW sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat, gitu kan? Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, sedang memegang siwak. Maka Nabi SAW memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau, kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi SAW paling gemar dengan siwak. Bahkan ada sebuah kisah, saya sedikit keluar dari kisah ini. Ada pasukan muslimin, ya, tapi ini saya juga tidak teringat sekarang di zaman siapa ya, khalifah siapa. Tapi jelas di zaman kerajaan Abbasiyah. Sebelum pasukan itu menyerang sebuah wilayah Romawi waktu itu, ya, di wilayah Bizantium, maka pimpinan perang berkata, kita bersiwak dulu. Habis sholat subuh, mereka nunggu sampai awal terbit matahari, waktu syuruk, kemudian mereka, panglimanya mengatakan, kita sekarang bersiwak. Semua bersiwak, baru kita menyerang, menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya. Subhanallah, ini kisah nyata. Tanpa kaum muslimin sadari, ternyata di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada mata-matanya, ya, kerajaan Bizantium lagi melihat orang-orang Islam pakai siwak. Lalu dia mengatakan, lagi ngapain orang-orang ini kira-kira? Gitu kan? Kan gelap, masih subuh ya. Ini kok mereka makan kayu, gitu kan? Ini kisah nyata. Lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu, dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya di tangan kaum muslimin. Dia balik dan mengatakan, kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam deh. Kayu aja dimakan, gitu kan? Padahal sebenarnya bukan makan kayu, lagi pakai siwak, gitu kan? Itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi.